Terus simbol. Kalau di sini itu kita ngomong benda, kita juga bisa membuat anak-anak ini untuk mulai mengidentifikasikan simbol. Simbol itu dari membaca dan menghitung. Apa ya, biasanya alfabet A, B, C, dan angka. Oke, kita bisa pakai itu. Tetapi simbol ini kita pakai kemudian. Kalau anak-anak sudah bisa benda sehari-hari, benda-benda dulu, baru kita ke simbol. Karena simbol itu abstrak ya, Bu. Seperti kalau mamanya, ya kalau kita dulu langsung diajarkan membaca A, B, C. Nah, tetapi kita sebenarnya nggak diberitahu dulu kenapa kita harus belajar menghafal simbol-simbol itu. Karena untuk membaca, nah kita pokoknya diajarkan aja lah ABC. Ada anak yang nggak bisa belajar dari ABC. Jadi kita akan mulainya dengan cara lain. Nanti kalau kita sudah ke saya membicarakan mengenai bagaimana mengajar anak-anak ini membaca, nanti akan kita bicarakan. Kita nggak bisa mengajar membaca seperti kalau kita waktu dulu diajar membaca. Itu ada banyak anak yang nggak bisa-bisa. Nah, kita akan pakai cara lain. Terus benda-benda yang berkaitan dengan kemampuan mewarna dan menulis. Karena kita kalau sekolah nanti kan butuh ada mewarna, ada menulis. Nah, jadi anak-anak harus tahu krayon, pensil warna, pensil, buku tulis, buku gambar, dan lain-lain. Benda-benda yang akan mengikuti kegiatan ini. Nah, dan mungkin ini adalah contoh-contoh sesuatu yang basic yang biasanya kita berikan benda apa yang akan kita ajarkan ke anak, basicnya ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ibu memberikan benda yang lain, seperti benda yang disukai anak. Kalau anaknya sukanya dinosaurus, nah, jadi kita juga berikanlah, kita kasih nama, kita berikan kosakata dinosaurus itu dari kemampuan menyamakan. Sekarang kita akan mau berbicara mengenai benda identik dan tidak identik. Nah, kalau identik itu sama persis itu seperti ini. Seperti gambar satu ini. Itu persis sama, ya. Tetapi kalau kita ngomong sendok, ya, kita kan nggak melulu yang seperti ini aja yang namanya sendok. Ada juga yang sendok, ini kalau ini gagangnya polos ya. Kalau ini gagangnya kan berukir-ukir. Nah, kalau ini gagangnya mungkin dari spon atau dari plastik yang berwarna hitam. Kita tahu semua ini dari kayu, ini dari plastik. Kalau ini semua namanya sendok. Tapi kalau anak-anak ini itu bisa kesulitan. Kalau ini dia ngomong sendok, ini belum tentu dia katakan sendok. Karena ini mereka itu memperhatikan sesuatu itu secara detailnya dulu. Kalau kita secara globalnya. Jadi yang dilihat dari dua benda ini, kalau sendok ini dan sendok ini, yang dia lihat apa? Oh, satunya itu dia polos. Satunya itu berukir-ukir, ada ukiran polanya di sini seperti ini. Jadi karena dia lebih melihat detailnya, dia bukannya lupa, dia tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar lagi bahwa ini sebenarnya hanya sama-sama kesamaannya adalah sendok. Nah, itu. Mungkin ini yang nggak sama dengan kita itu seperti itu. Dia terlalu detail sehingga dia tidak bisa menangkap kesamaannya dalam bentuk yang lebih umum. Oke, sampai sini ada yang yang ditanyakan? Sebentar. Sementara ini saya lanjutkan dengan matching. Nah, cara mengajar pertama kali matching itu kita dengan benda identik. Yang saya bicarakan tadi benda identik itu harus sama persis ya. Nah, kalau kita mulai dari seperti sendok ini ya, ini benda identik sendok. Nah, sendok itu mempunyai bentuk.
ya, mempunyai warna. Nah, ini sudah ada lebih dari satu variabel yang harus mereka perhatikan. Jadi kenapa saya kalau mengajar matching benda matching ini, kita mulai dari benda identik dulu. Jadi, yang pertama dasarnya kita menyamakan warna. Warna itu kita pakai hanya seperti ini, bujur sangkar, panjang dan lebarnya sama, warnanya hijau. Dia tahu, karena ini cuma satu variabel ini. Hanya, jadi kita punya kartu, ya, kartu yang isinya warnanya cuma hijau ini. Nah, kita mengajarkan kalau hijau ini sama dengan hijau. Seperti ini. Nah, kalau benda, setelah dia anak bisa menguasai matching warna, kita akan mengajarkan benda. Ini juga identik. Benda gelas dengan gelas. Nah, ini benda. Jadi akhirnya ibu harus kalau mau mengajarkan gelas itu, ibu harus punya 2 gelas itu. Kita nggak bisa cuma punya 1, karena nanti kita butuh untuk menyamakan dari benda yang dia pegang ke benda yang ada di atas meja. Nah, dari benda-benda jadi ibu punya koleksi benda-benda yang 2. Dari yang benda-benda yang ini, Bu. Jadi mungkin gelas, warnanya sama, bentuknya sama, kita punya 2. Botol punya 2, sendok punya 2. Kalau bantal mungkin terlalu besar ya. Nanti kalau pakai foto bisa lah. Tapi kalau pakai bantal guling selimut mobil, mungkin mobil-mobilan bisa. Bantal guling selimut itu nanti bisa dibuat pada waktu kita menggeneralisasi. Jadi kalau anak sudah bisa dengan beberapa benda, kita kan mau ngetes nih. Kalau kemampuan menyamakannya itu bisa dengan benda lainnya yang belum pernah diajarkan, seperti bantal, guling, selimut. Ya, tapi itu masih benda sehari-harinya dia. Nah, terus saya nanti kita akan ajarkan di sini, oke, kalau kita mengajarkan warna dulu, bagaimana, benda ke benda bagaimana, foto ke foto bagaimana, benda ke foto dan foto ke benda. Oke, saya berikan ini dulu supaya nanti orang tua tahu bahwa setelah mengajarkan warna, saya akan mengajarkan bagaimana menyamakan dari satu benda ke benda yang lain. Oke. Pertama, kita matching dengan satu benda atau foto. Ya. Setelah dia bisa matching satu benda foto, kita berikan pengacau. Pengacaunya boleh 1 pengacau dulu, nanti ditambah sampai 2 pengacau, 3 pengacau, 4 pengacau. Jadi ini memperkuat kemampuan mereka membedakan benda tersebut dengan benda-benda yang lain. Setelah itu, matchingnya nggak satu benda, dijadikan 2. Matching 2 benda, 3 benda, 4 benda. Di sini nanti saya berikan contoh untuk sampai matching cuma dari 2 benda. Setelah itu, Ibu bisa lanjutkan ke benda berikutnya. Terus, ini bisa 2, 3, 4 itu juga bukan benda, juga bisa foto. Apapun yang kita mau perkenalkan, kita perkenalkan dari satu benda, tanpa pengacau, setelah itu dengan 1 pengacau, terus tambahkan pengacau sampai berapapun yang Ibu mau, tapi kalau Ibu merasa dia sudah bisa lah, walaupun dengan berapa pengacau pun dia pasti bisa menemukan benda tersebut. Dengan 2 pengacau, 3 pengacau, 4 pengacau, bukan, kalau 2, 3, 4 itu yang disamakan. Disamakan kayak ini 1 benda, sekarang dijadikan 2 benda, 3 benda, 4 benda. Oke. Kita mulai dari sekarang benda identik. Oh, bukan ini. Matching warna. Ini kita mulai dari matching 1 warna.
pada waktu kita mengajarkan matching, kita harus memberitahu dulu. Oke, Ibu lihat dia cara memberitahu apa sih matching. Anak-anak kan pertama kali nggak tahu toh. Nah, kita beritahu dia apa sih matching. Reza, kita mau menyamakan sama merah. Itu dia sudah memberitahu sama merah. Bisa didengar ya suaranya dari videonya, bisa didengar nggak ya, Mbak Fida? Bisa, Bu. Oke. Jadi sebelum kita mengajarkan kalau kita mengajarkan sesuatu ke anak, jangan lupa kita harus memberitahu dulu. Nah, caranya memberitahu ya macam-macam ya. Tapi karena dasarnya ini kita mau memberitahu kemampuan menyamakan, maka kita cara memberitahunya ya seperti ini. Coba saya ulang kembali ya. Reza, kita mau menyamakan sama merah. Jadi kata-katanya simple, sama merah, ya. Mungkin ibu nggak usah sama, ini sama, warnanya merah. Kalau anaknya komunikasinya lumayan, dia banyak kosakatanya, mungkin ibu boleh ngomong seperti itu. Tapi kalau anak yang belum mengerti sama sekali, ibu cuma ngomong sama merah. Lihat, samakan. Nah, ibu lihat dia memberikan instruksi. Habis itu anaknya kan masih bengong toh. Dia membantu dengan tangannya, dia memberikan kartunya itu ke anaknya, lalu membantu meletakkan kartu itu di atas kartu yang ada di atas meja. Nah, itu maksudnya memberitahu yang pertama. Ya, sama. Lagi. Bisa. Samakan. Ya. Ini memberitahu yang kedua. Jadi di sini saya berikan contoh, memang kita kira-kira memberitahu awalnya bisa 2, bisa 3 kali. Nah, setiap kali kalau anaknya mengalami kesulitan, nanti kita juga akan membantu untuk dia memberitahu lagi. Tetapi awal dari pengajaran apapun, kita kan mestinya harus memberitahu. Nah, ini adalah pemberitahuannya. Kalau ibu nggak pede dengan 2 kali, bisa dijadikan 3 kali. Oke. Sama. Kita lagi ya. Samakan. Tidak. Oke. Kita mengharapkan warna merah itu diletakkan di atas warna merah. Nah, jadi kalau anak ini tadi tidak meletakkan di atas warna merah, kita katakan, oh, tidak, kalau umpamanya anaknya enggak terlalu komunikasinya cuman very limited, sangat terbatas, kita cuma bilang tidak, gitu ya. Tapi kalau anaknya kosakatanya banyak, ya oh tidak, ini salah atau apapun boleh aja dikatakan. Tapi ya itu saya sarankan untuk anak yang komunikasinya terbatas hanya 1 kata dan itu diulang berulang-ulang dan jangan ganti-ganti ya, pakai kata tidak itu terus. Nah, pada waktu mengatakan kata tidak, ibu nggak harus dengan nada marah tidak, atau kita mengatakan dengan nada yang harus tinggi, enggak. Jadi karena nanti ada kasusnya gini, kalau kita selalu pakai nada tinggi pada setiap kesalahan, anak ini akan trauma, enggak berani membuat keputusan. Walaupun salah pun, dia tahu saya nggak tahu ini, nggak terlalu ngerti nih jawabannya ini. Dia tidak akan mau meletakkan kartu itu, dipegang terus kartunya. Nah, jadi untuk ini kita jangan terlalu mengharapkan kita tuh anak kita kalau salah itu kayak kita itu gimana? Enggak apa-apa. Berarti kalau anak kita masih salah, kita harus melakukannya lebih banyak lagi.
pengulangannya. Nah, itu saja. Kita nggak usah mikir-mikir, wah anak saya kenapa nggak bisa-bisa. Ya berarti kita mikirnya yang positif aja. Berarti ya kalau anak saya sekarang belum bisa, berarti dia masih perlu pengulangan lebih banyak. Kita memberitahunya lebih banyak. Itu aja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lihat. Samakan. Mohon maaf Bu, ada yang bertanya. Ya, sebentar. Habis Yuk, ini. lihat lagi. Samakan. Baik. Nah, Nah, sama. jadi kalau kita gini, kita memberikan satu tugas ke dia untuk menyamakan. Ya. Kalau dia 2 kali, sesudah kita beritahu tadi, kita beritahu 2 kali, anaknya masih salah, pertanyaan ketiga langsung kita bantu untuk memberitahu, diberitahukan yang mana. Jadi kalau Ibu bisa melihat ini mulai awal ya, coba ya. Reza, kita mau menyamakan. Ini pemberitahuan. Sama. Merah. Memberitahukan, menyamakan merah. Samakan. Nah, itu dibantu untuk memberitahu ini. Caranya menyamakan ditaruh di atas kartu yang lain. Nah, ini disamakan lagi, diberitahu kedua kalinya. Nah, setelah itu kita kasih tanyakan lagi ke dia. Dia nggak bisa melakukan kesalahan pertama, tidak menaruh di atas kartu. Nah, melakukan kesalahan kedua. Yuk, lihat lagi. Samakan, cari. Nah, ini yang benar. Yang ketiga, dibantu dengan meletakkan kartu di atas kartu yang lainnya. Nah, jadi anak-anak ini tahu, dengan cara ini anak-anak ini nggak akan pernah putus asa, karena kita tahu, dia tahu saya akan dibantu ketiga kalinya. Dia punya 2 kali kesempatan untuk menjawab. Kalaupun dia salah pun, yang ketiga kita pasti bantu kok. Ya, jadi di sini siapapun pengajarnya, mau ibu, mau terapis, mau siapa, intinya satu, dia nggak boleh marah. Ya, kalau anak marah, anak takut, nah jadinya kita nggak bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar ini.